Bang Esal mungkin update dong pertemuan terkait islah yang terjadi di antara Okin dan Rachel seperti apa sih untuk masalah aset? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman media karena pada hari ini udah datang ya. Ya pasti sebagaimana yang saya sering utarakan dalam eh, media sosial saya juga, saya ingin mengedepankan ini komunikasi yang baik gitu. Saya sebagai kuasa hukum dari saudara Niko, ini saya nggak mau terlalu yang bagaimana-bagaimana dulu. Makanya dari awal saya sudah berstatement bahwa saya akan menjalin komunikasi dengan pihak Rachel dari kuasa hukumnya. Dan memang ya terbukti hari ini kita sudah ada komunikasi lah gitu. Tadi udah beberapa poin dari pihak Rahel juga sudah saya dengar, terus jadi saya juga sudah utarakan dari pihak Yaokin seperti apa. Ya mohon dukungan dari teman-teman juga, semoga proses mediasi ini berjalan dengan baik gitu. Mungkin tadi titik temunya seperti apa sih Bang? Apa yang deadlock atau mungkin satu sama lain sendiri? Ya kalau dari pihak Rachel sendiri kan pasti ada menuntut kan ya tanggung jawab dari klien kami gitu kan. Yang pasti juga klien kami bahkan sebelum waktu tahap diskusi itu, sebelum permasalahan ini muncul ke media, itu dari awal sendiri saudara Niko tuh memang beritikat baik kok. Ya memang mau dia menjalankan kewajibannya. Memang dari awal itu memang udah, saya sebagai saksinya, memang dari saudara Niko sendiri mau menyelesaikan kewajiban itu gitu. Jadi poin-poin juga yang tadi saya dengar dari pihak Rahel, ya itu nanti saya akan coba komunikasikan lagi dengan klien saya. Pada intinya, ya menurut saya ini nanti mediasi ini akan berhasil kok. Gitu. Jadi bukan permasalahan yang serius itu kalau menurut saya. Ya, Rachel dan Okin ini sudah bertemu atau masih kuasa hukum aja? Kalau secara pribadi, setahu saya belum ada pertemuan setelah permasalahan ini mencuat gitu. Yang aktif berkomunikasi hanya saya dan rekan Ragadu aja. Ada pesan yang disampaikan Kak Okin mungkin untuk permasalahan Kak? Ya pada intinya memang tadi satu, sebelum permasalahan ini muncul ke media, dari klien kami sendiri pun memang ingin bertanggung jawab kok gitu. Memang dia udah ngomong itu sama saya gitu. Lalu yang kedua, masalah renovasi dan lain-lain itu ya menurut saya nggak akan bahas di situ lah, karena akan memperkeruh suasana juga. Yang penting pada hari ini saya selaku kuasa hukum dari saudara Niko dan rekan Ragado juga selaku kuasa hukum dari saudari Rahel itu sudah ada komunikasi yang baik. Kak, perihal mungkin kalau mau menjual perihal yang mengukur rumah itu bisa dijelasin nggak sih Kak? Buku rumah. Iya. Jadi gini ya, jadi keterangan dari saudara Niko, sebetulnya itu bukan buku rumah, dan sebelum orang-orang itu datang itu pun sudah diinformasikan dulu ke Rahel gitu. Jadi ya itu keterangan dari klien kami yang seperti itu. Jadi bukan secara tiba-tiba orang-orang tersebut datang untuk rumah, itu nggak seperti itu. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya sehingga orang itu datang. Itu sih keterangan dari Tapi datanya untuk apa maksudnya? Perihal Mungkin tadi katanya udah informasikan ke Rahel. dia hanya sekedar mau lihat rumah, tapi bukan mengukur rumah segala macam seperti yang disampaikan sama Rahel, hanya mau lihat rumah. berarti obrolan perihal jual beli rumah itu sudah Kalau keterangan dari Niko sudah tahu ya Rahel, sebelumnya, sebelum masalah itu muncul itu sudah tahu. perihal yang KPR katanya mandek segala macam itu seperti apa? Dan mungkin kalau masalah itu saya akan tidak akan membahas ya, karena ya tetaplah kita harus hargai esensi dari komunikasi yang hari ini terjadi. Kalau hal seperti itu saya nggak akan ini sih, buat perkenalan. Bang Esa kan mungkin netizen rame adanya pihak ketiga dari kekasihnya Okin dugaan ya, artinya untuk mencuatnya masalah ini sendiri benar nggak sih ada turut campur juga dari kekasihnya Okin sendiri terkait masalah ini? Oke, ya ini saya harus juga klarifikasi gitu. Karena foto yang beredar itu, yang mungkin juga rekan-rekan media tahu, itu kan ada saya dan saudara Niko di depan saya. Lalu di sebelahnya itu adalah istri saya. Itu bukan pasangannya dari Niko. Lalu yang foto ini itu adalah keponakan saya. Jadi itu fakta yang terjadi. Nah, intinya pasangan dari Opkin yang sekarang itu memang nggak ada sangkut paut di sini gitu. Itu sih yang saya harus juga luruskan.
perihal Rachel kan bilang katanya pacarnya menghubungi Rachel juga marah-marah, itu ada pembahasan perihal itu nggak? Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya, karena kan itu tidak termasuk dengan pokok perkara yang hari ini kita ini kan. Bang, mungkin rencana akan pertemuan kedua belah pihak antara Rachel dan Okin dan kuasa hukum nih kapan Bang setelah pertemuan hari ini dengan Ya. Raga? Ya tentunya kan dengan tadi kan saya udah kasih usulan untuk perdamaian gitu dengan saudara Rahel melalui kuasa hukumnya rekan saya Ragado. Nanti kalau memang sudah berjalan baik, para pihak juga sudah sepakat, ya pastinya nanti pertemuan itu akan diadakan secara langsung antara saudara Niko dan saudari Rahel. Pasti kok. Bang, terkait mencuatnya masalah ini, kerugian yang diterima Okin apa aja Bang? Pasti secara psikologis dulu ya. Kalau material itu kan kita juga harus tahu. Coba kalau saya lihat dari psikologis, mungkin juga memang terdampak juga. Makanya ya dari rekan-rekan media juga saya minta tolong juga jangan memberikan pemberitaan yang belum tentu benar adanya. Jadi kita harus hargai lah semua prosesnya. Dan efek yang lain mungkin setelah psikologis mungkin efek yang diterima mungkin Bang Kerjaan mungkin Bang. Ya pasti itu kan kita bicara pekerjaan ya pasti lah terdampak dengan adanya berita-berita yang seperti ini. Makanya saya himbau kembali lagi ya rekan-rekan media juga pemberitaannya yang baik. Itu aja. Ya, thank you Bang. ya, makasih ya.